Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali dalam kuliah online mata kuliah gelombang dan optik. Hari ini kita akan membahas tentang sifat cahaya dan hukum optika geometri. Baik, sebelumnya Ibu tetap ingin mengingatkan tetap menjaga kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan. Baik, sebelum kita lanjut ke hukum optika geometri, kita akan membahas dulu terkait dengan sifat cahaya. Baik, kita mulai dari sifat cahaya. Pada awal abad ke-19, cahaya itu dianggap sebagai aliran sebuah partikel di mana penggagasnya adalah Newton. Aliran partikel tersebut berasal dari suatu benda atau dari mata seorang pengamat. Dari teori gelombang cahaya partikel ini bisa membuktikan terkait dengan pemantulan dan pembiasan cahaya. Kemudian kebanyakan ilmuwan menerima tentang teori cahaya partikel ini. Kemudian pada tahun 1878 Christian Huygens, yaitu seorang fisikawan dan astronom Belanda, membuktikan teori gelombang cahaya dengan bereksperimen yang bisa membuktikan tentang pemantulan dan pembiasan. Hal ini bisa diterima oleh ilmuwan. Kemudian pada tahun 1801, Thomas Young melakukan suatu peragaan tentang sinar-sinar cahaya, dan sinar-sinar cahaya tersebut saling berinterferensi. Berinterferensi itu artinya penggabungan, atau cahaya itu kalau sifatnya gelombang itu bisa dijumlahkan. Sehingga perilaku seperti itu tidak mungkin dua partikel atau lebih bisa bergabung atau saling menghilangkan. Sehingga pada tahun 1873 Maxwell mengumumkan bahwa cahaya itu sebagai gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang tinggi, dan itu membuat Hertz melakukan suatu percobaan dengan menciptakan dan mendeteksi gelombang-gelombang elektromagnetik, yaitu dengan eksperimen efek fotolistrik. Pada eksperimen efek fotolistrik ini, Hertz menembakkan sebuah sinar, kemudian ketika ditembakkan sebuah logam, elektron-elektronnya itu ada yang terhambur. Sehingga jika kita hubungkan dengan cahaya sebagai gelombang elektromagnetik dan dengan frekuensi yang tinggi, itu tidak sesuai. Karena konsepnya adalah cahaya mempunyai frekuensi yang tinggi. Sehingga pada tahun 1901 Einstein menyatakan sebuah teori konsep kuantisasi yang dikembangkan oleh Max Planck pada tahun 1900. Dari model kuantisasi ini menyatakan bahwa energi dari suatu gelombang cahaya yang ada dalam partikel tersebut
disebut dengan foton. Sehingga foton itu adalah kumpulan kumpulan partikel-partikel cahaya. Dan menurut teori Einstein, energi dari foton tersebut sama dengan H kali F, di mana E itu adalah energi, H itu adalah konstanta Planck sebesar 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule sekon, dan F itu adalah frekuensi dari gelombang tersebut. Sehingga dari perkembangan ini, cahaya itu mempunyai sifat yaitu dualisme gelombang partikel. Pada suatu saat tertentu, cahaya itu menunjukkan karakteristik dari cahaya yang bersifat sebagai menunjukkan karakteristik sebagai gelombang maupun karakteristik sebagai partikel. Disebut sebagai gelombang, cahaya itu bisa dipantulkan, kemudian bisa dibiaskan, kemudian bisa diinterferensikan, kemudian dia bersifat sebagai gelombang bersifat sebagai partikel ketika energinya bisa dia mempunyai energi, jadi dia bersifat sebagai partikel karena dia mempunyai massa. Seperti itu. Jadi untuk mempelajari lebih dalam tentang sifat dualisme gelombang partikel atau partikel gelombang, itu bisa kita pelajari nanti di fisika kuantum. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cahaya itu kelajuannya bisa terukur. Sifat cahaya yaitu yang selanjutnya terkait dengan perhitungan kelajuan cahaya. Ada dua metode, yang pertama adalah metode Romer dan yang kedua adalah metode Fizeau. Pada metode Romer ini yang digagas oleh astronom dari Denmark yaitu Ole Romer, memperkirakan bahwa selama bumi bergerak sejauh 90 derajat di sekeliling matahari atau selama 3 bulan, Jupiter hanya menempuh sekitar 7,5 derajat. Digambarkan tidak menurut skala ya. Kemudian dari percobaan Romer ini memperkirakan bahwa kelajuan cahaya itu dengan batas bawah itu 2,3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Eksperimen ini penting untuk metode selanjutnya, yaitu metode Fizeau. Baik, selanjutnya adalah tentang sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang lain ya. Dari sebelumnya kita tahu bahwa cahaya itu termasuk dalam gelombang elektromagnetik yang merupakan gelombang transversal, karena pada cahaya ini terdapat ciri-ciri seperti gelombang transversal, yaitu arah lambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Cahaya seperti yang sebelumnya dihitung dari sifat kelajuan cahaya dari metode Fizeau mempunyai kecepatan 3 kali sekitar 2,999979 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian biasanya kalian bulatkan menjadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sifat cahaya sendiri selain dari yang tadi, cahaya itu mempunyai sifat bisa dipantulkan, karena
sifat-sifat dari gelombang yaitu bisa dipantulkan. Yang kedua, cahaya itu bisa dibiaskan atau refraksi. Yang ketiga, cahaya itu juga bisa mengalami pelenturan atau yang namanya difraksi. Difraksi ini contohnya ketika ada di pagi hari cahaya melewati sebuah celah di jendela-jendela kita, maka cahaya itu akan terdifraksi oleh celah-celah sempit itu. Kemudian cahaya juga mempunyai sifat bisa dijumlahkan atau mengalami interferensi karena sifatnya gelombang adalah bisa dijumlahkan. Kelima, cahaya juga bisa diuraikan atau didispersikan. Mungkin yang pernah melakukan percobaan, misalnya ada cahaya tampak dari cahaya matahari, kita sinarkan, kita pantul ke sebuah prisma, maka cahaya tampak atau cahaya putih itu akan didispersikan menurut panjang gelombang masing-masing, sebagaimana seperti terjadinya pelangi, yaitu cahaya didispersikan menurut panjang gelombang dari masing-masing cahaya, yaitu mulai dari panjang gelombang merah Nejiku Hibiniu. Kemudian yang cahaya juga dapat mempunyai sifat yang dapat diserap arah getarnya atau mengalami polarisasi. Polarisasi itu adalah pengutupan, jadi bisa terserap arah getarnya. Contohnya ketika ada percobaan menggunakan larutan gula mempunyai sifat yang optis aktif. Jadi ketika diputar pada arah tertentu, maka bisa pada sudut tertentu bisa muncul pola terang, atau ketika diputar pada derajat yang lain bisa menunjukkan pola terang. Jadi ada pola gelap dan terang. Kemudian sifat cahaya selanjutnya yaitu seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa cahaya itu mempunyai sifat dualisme gelombang partikel, karena di sisi yang lain cahaya itu bersifat sebagai gelombang pada saat tertentu, kan kemudian pada saat tertentu pula cahaya itu bersifat sebagai partikel. Baik, dari sifat-sifat ini kita akan mulai dari sifat yang pertama, yaitu cahaya dapat dipantulkan atau mengalami refleksi. Baik, pemantulan cahaya seperti yang kalian ketahui, pemantulan cahaya ada dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan baur terjadi pada permukaan yang tidak rata, contohnya dinding, kayu, aspal, dan seterusnya. Kemudian ada pemantulan teratur. Pemantulan baur ini dapat mendatangkan keuntungan, yaitu tempat yang tidak terkena cahaya secara langsung masih terlihat terang. Kemudian berkah cahaya pantulnya tidak menyilaukan, jadi permukaannya tidak rata ya. Kemudian yang selanjutnya, pemantulan teratur terjadi pada permukaan yang mendatar atau rata. Ketika seberkas cahaya mengenai permukaan pantul yang rata, seluruh cahaya yang datang akan dipantulkan dengan arah yang teratur. Pemantulan teratur ini bersifat menyilaukan, namun ukuran bayangan yang terbentuk sesuai dengan ukuran benda. Contohnya pada cermin. Ketika kita bercermin, maka bayangan yang kita lihat di cermin itu merupakan hasil dari pemantulan cahaya. Selanjutnya kita bahas terkait dengan hukum pemantulan cahaya. Sesuai dengan hukum pemantulan cahaya itu sinar datang, sinar pantul, garis normal terletak dalam satu bidang. Sudut datang sama dengan
sudut pantul I sama dengan R. Selanjutnya kita bahas terkait dengan pemantulan pada cermin datar. Cermin yang biasa kita pakai setiap hari ya, ketika kita bercermin maka jalannya sinar itu seperti ini ya. Jadi ketika kita bercermin, pasti tinggi objek sama dengan tinggi bayangan, jarak objek sama dengan jarak bayangan. Sifat-sifatnya, jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak benda, kemudian tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Bayangan bersifat tegak dan maya karena ada di belakang cermin ya. Pemantulan pada cermin datar, jika cerminnya itu disusun membentuk sudut tertentu, maka akan terbentuk beberapa bayangan. Kalau sudutnya 90, berarti tinggal dibagi 90 dikurangi 1, berarti 3 bayangan, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh. Kalau 30 berarti 360 dibagi 30, hasilnya adalah 12 dikurangi 1, sama dengan berarti 11 bayangan. Selanjutnya coba sendiri. Kemudian ibu lanjut pada pemantulan pada cermin cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar pantul atau biasa disebut dengan konvergen, atau mengumpul. Ketika sinar-sinar sejajar itu dikenakan pada cermin, sinar pantulnya akan berpotongan pada satu titik. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini yang disebut dengan titik fokus, separuh dari kelengkungan. Kalau kelengkungan itu jari-jarinya, jari-jari kelengkungan. Jadi ini kalau diteruskan nanti akan membentuk lingkaran seperti itu ya. Jadi sifat dari cermin cekung itu di sini mengumpulkan. Ketika pengumpulan sinar itu pada satu titik yang disebut dengan titik fokus. Ini percobaan yang bersumber dari buku Halliday, Fundamental of Physics. Kemudian selanjutnya pemantulan pada cermin cekung, ada 3 sinar istimewa yang kalian masih ingat ya, sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Berarti dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang dipantulkan sinar datang menuju melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi ini yang disebut sumbu utama. Kemudian sinar datang melalui pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan cermin dipantulkan melalui titik itu juga. Jadi ini seperti ini ya. Jadi ini pusat kelengkungannya. Baik, untuk sifat bayangan pada cermin cekung ada 3 sifat di sini ya. Jika bendanya itu ada di ruang 1, maka bayangannya ada di ruang 4. Jika bendanya ada di ruang 2, maka bayangannya nanti di ruang 3. Sifatnya nyata terbalik diperbesar. Jika bendanya ada di ruang 3, maka bayangannya ada di ruang 2. Berarti sifat bayangannya itu adalah nyata terbalik diperkecil. Yang ini maya tegak diperbesar. Mungkin kalian belum ya, jadi ibu coba gambarkan. Jadi prinsipnya nanti ya, untuk cermin cekung itu letak benda ditambah letak bayangan itu sama dengan 5. Nah, ibu gambarkan ketika kalian menggambar pada cermin cekung. Nah, pada cermin cekung itu ada, sebentar, ibu hapus dulu.
tidak bisa begitu bagus ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini adalah cermin cekung. Berarti di sini ada 3 ruangan. Ini ruang 1, ini ruang 2, dan ini adalah ruang 3. Kemudian di sini adalah ruang 4. Jadi kalau bendanya ada di ruang 1, maka bayangannya nanti ada di sini, di ruang 4. Ini benda, objek, ini image-nya. Nah, kalau di ruang 4 berarti nanti diperbesar, nanti bayangannya seperti ini. Kemudian jika bendanya ada di ruang 2, bendanya di sini, maka bayangannya nanti di sini. Berarti nanti di sini image-nya, benda bayangannya, di sini objeknya. Berarti bayangannya nanti terbalik, nyata terbalik, diperbesar karena 3 itu lebih besar dari 2. Yang ini juga 4 lebih besar dari 1, berarti bayangannya nanti diperbesar. Begitu juga kalau bendanya di ruang 3, maka bayangannya nanti di ruang 2. Jadi bayangannya terbalik. Kemudian pemantulan pada cermin cembung. Cermin cembung itu mempunyai sifat menyebarkan atau yang disebut dengan divergen. Jadi dia tersebar pada satu titik, tersebarnya dari titik fokus. Nah, titik fokus pada cermin cembung itu ada di belakang karena cermin cembung itu fokusnya negatif, jadi ada di belakang cerminnya. Jadi di sini. Kemudian sifat-sifatnya, sinar istimewanya ya, sinar istimewa pada cermin cembung sama sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus karena fokusnya itu ada di belakang ya. Jadi kalau pada cermin cekung itu fokusnya positif, kalau pada cermin cembung itu fokusnya negatif. Kemudian sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar utama seperti ini. Jadi dia sinar datang menuju titik fokusnya kan di belakang, jadi kita kasih garis putus-putus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan dipantulkan melalui titik itu juga. Jadi sinar datang menuju pusat kelengkungan karena pusat kelengkungannya dari cermin cembung itu ada di belakang, maka di sini berarti dipantulkan melalui titik itu juga. Sifat bayangannya pada cermin cembung itu maya, tegak, diperkecil. Mungkin jika kalian masuk ke Alfamart atau Indomaret, itu adalah cermin-cermin cembung ya. Jadi contohnya ketika di kampus itu kan ada juga ya, ada yang cermin itu yang bisa melihat ketika ada sepeda motor di pojokan, itu cermin cembung. Karena pas kalau cermin cembung satu sifat ini, yaitu maya, tegak, diperkecil. Atau spionnya sepeda motor itu cermin cembung, maya, tegak, diperkecil, seperti itu. Baik, perhitungan pembentukan bayangan itu kita menggunakan persamaan ini. Jadi 1/S ditambah 1/S absen sama dengan 1/F. Ini jarak objek, jarak bayangan, yang ini adalah jarak fokus. Jika menggunakan yang diketahui adalah titik fokus, maka bisa menggunakan persamaan ini. Jika yang diketahui adalah jari-jari kelengkungan, itu bisa menggunakan persamaan ini. Titik fokus itu setengah dari jari-jari kelengkungan, atau jari-jari kelengkungan itu 2 kali fokus. Itu ya, jadi R itu 2 kali fokus. Seperti itu. Kemudian untuk perbesarannya kita bisa menggunakan S absen dibagi dengan S. S absen adalah jarak bayangan, S adalah jarak objek. Kemudian yang H ini tinggi bayangan dibagi dengan tinggi objek. Dengan semuanya
satuan meter ya. Untuk cermin cembung jangan lupa fokusnya itu bernilai negatif karena fokusnya ada di belakang. Contohnya, sebuah benda diletakkan 12 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut 8 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk dan nyatakan sifat-sifatnya. Mungkin kita coba kerjakan satu soal ini ya. Jadi diketahui benda, berarti letak bendanya S sama dengan 12 cm. Kemudian F-nya sama dengan 8 cm. Yang ditanyakan adalah tentukan jarak bayangan, berarti yang ditanyakan adalah berapa S absennya, jarak bayangan. Kita bisa menjawabnya menggunakan persamaan yang tadi ya. 1/S ditambah 1/S absen sama dengan 1/F. S nya sudah diketahui, berarti 1/12 cm ditambah 1/S absen sama dengan 1/8 cm. Berarti 1/S absen ini sama dengan 1/8 cm dikurangi 1/12 cm. Kemudian ini kita samakan penyebutnya ya. Kalau kita samakan penyebutnya, maka kita punya 1/S absen sama dengan kita jadikan 24, berarti ini kalikan 3 min 2 dibagi 24 cm. 1/S absen sama dengan 1/24 cm. Berarti S absen itu sama dengan 24 cm. Kalau 24 cm ada di mana? Nah, sifat bayangannya kira-kira seperti apa? Jika kita lihat dari angka-angka ini, berarti bayangannya kan terletak 12 cm, berarti bayangannya ada di ruang berapa? Jika kita lihat fokusnya ada di 8 ya, berarti kita gambarkan dulu. Cermin cekung ya. Fokusnya jari-jari kelengkungan. Berarti jika kita lihat fokusnya kan 8 cm. Kemudian jari-jari kelengkungannya berarti 2 kalinya. Berarti di sini 16. Berarti bendanya ada di mana? Ada di 12 kan ya? 12 itu di sini, berarti di tengah-tengah. Ini kan skalanya, kalau ini 4, berarti ini 8, ini 12. Berarti bendanya itu ada 12, ada di sini. Berarti bendanya ada di ruang 2. Kalau di ruang 2, nanti sifat-sifatnya, nanti bayangannya ada di ruang 3. Nah, kita coba kerjakan jalannya sinarnya. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, jangan lupa tanda panahnya karena ngarahnya ke sana ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Berarti kita ke sini ya. Nah, kemudian sinar datang menuju titik fokus. Jangan lupa titik fokus ya. Bentukan sejajar sumbu utama. Nah, yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan. Bentukan. Nah, karena bendanya ada di sini, berarti kita bisa mulai dari sini cahayanya. Nah, gini ya. Jadi sebenarnya perpotongannya ini ya untuk menggambarkan bayangannya. Jadi bayangannya di sini, di ruang 3. Bayangannya ada di ruang 3. Sifat bayangan berarti
nyata terbalik diperbesar karena ada di ruang 3. Atau kita bisa menghitung berbesarannya itu S absen dibagi S. Jangan lupa ya, ada tanda mutlak supaya kalau minus tetap tidak ada minusnya. S absennya 24 dibagi S-nya adalah 12 cm. Ini cm, ini cm, hapus ya. Berarti 2 kali. Nah, sebenarnya di sini S absennya 24. Harusnya ada di mana? Harusnya itu masih ada di sebelah sini ya. Cuman ibu skalanya kurang bagus jadi nggak bisa pas 24. Ini harusnya ada di S absen sama dengan 24 cm. Baik, itu kira-kira contoh dari cermin cekung. Nah, selanjutnya dicoba kerjakan contoh soal berikutnya ya. Baik, materi hari ini sampai di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.